Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr. Walhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Walhamdulillahil qail syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, jamaah sidang salat isya, tarawih, haflah inda nuzulil Qur'an. Nanti kita tutup insyaallah dengan witir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati, disayangi seluruh jamaah tetap maupun tidak Masjid Nurul Ihtihad, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirahnya Allah dengan nuzulil Qur'annya, dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan yang sudah setengah berlalu, yang sudah lebih cepat dari apa yang kita sangka dan kita duga. Setelah setahun rasanya corona terus mendera negeri kita, bahkan coronanya udah ulang tahun ya, coronanya udah ulang tahun ya. Itu artinya hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk bersimpuh di hadapannya, bukan hanya kita ingin kemudian dikumpulkan di Masjid Nurul Ittihad saja, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti doa kita barusan. Apa itu? Ma'an nabiyyin, kita dikumpulkan kembali nanti. Jamaah Masjid Nurul Ittihad dikumpulkan di mana? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wassalihin, bersama orang soleh, wasyuhada, para orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak apa-apa Pak, yang sembari makan silahkan, enggak apa-apa. Yang ngantuk nyender, enggak apa-apa. Jangan dibangunin yang tidur. Ya, handphonenya aja ambil. Handphonenya ambil, ntar begitu dia bangun handphone saya mana itu. Biarin, mau bagaimanapun cara duduk kita. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Enggak usah khawatir. Bumi Allah ini akan cerita nanti. Bumi Allah yang kita dudukin akan cerita. Kenapa cerita? Kita kalau sholat aja pindah-pindah, betul. Sholat
rawatibnya di sini, ba'diyahnya minggir, betul. Kadang-kadang qobliyahnya di sini, salatnya di sana, ba'diyahnya pindah, betul. Kenapa salatnya pindah-pindah? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kita mau nanti bumi Allah ini cerita bahwa setiap jengkal, setiap ubin, setiap marmer di Masjid Nurul Ittihad ini menjadi saksi bahwa kita pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan dan dimanapun insya Allah kita akan tetap bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambil jider boleh. Apa itu jider? Ngaji sembari nyender ya. Jiping juga boleh. Apa itu jiping? Ngaji sembari nguping ya. Yang nggak boleh giler, ngaji sembari ngiler. Maka di kesempatan kali ini yang sempit ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk memahami apa sebetulnya nuzulul Quran yang sering kita dengar, sering kita lihat tulisannya, dan seringkali menjadi perbincangan kita di antara para jamaah Nurul Ittihad. Sebagaimana tadi, syukur alhamdulillah, saya nggak nyangka kalau jalanannya itu cuma setengah. Saya nggak ada yang ngasih tahu. Jadi jalanan cuma setengah, yang setengah lagi gerwak. Hujan, deras, banjir. Mau lewat mana lagi? Mobil situ, orang aja, orang nggak mau sebelahnya. Maunya di jalan itu. Ini luar biasa. Falaula nafara, kalau bukan karena pertolongan Allah, mustahil kita bertemu malam ini. Semua ketemu, sana kemari semua, sudah tinggal pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah masih izinkan kita bertemu dan bersua. Sebab kalau nggak ketemu nih malam, bisa sampai 5 tahun kali kita baru ketemu ya. Ini aja udah hampir 2 tahun. Seingat saya udah 2 tahun kita nggak ketemu. Kalau tadi sampai nggak ketemu, mungkin 3 tahun, 4 tahun, itu pun kalau umur kita masih ada. Tapi alhamdulillah Allah kasih sehat, manfaat, mudah-mudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda jamaah bersyukur bahwa status kita berubah. Tadi sore menjelang maghrib kita soimin dan soimat. Yang bapak-bapak soimin, yang ibu-ibu soimat. Karena ibadah butuh status, ibadah butuh ilmu, ibadah butuh pengetahuan. Maka kita yang laki-laki pakainya muzakkar, maka kita soimin. Ibu-ibu itu muannas, berarti soimat. Jelas statusnya, laki-laki muzakkar, perempuan muannas, soimin dan soimat. Yang repot kalau setengah laki setengah perempuan. Soimin nggak masuk, soimat juga nggak masuk kategorinya. Maka dia tidak soimin dan soimat, tapi soimut. Soimin nggak masuk, soimat nggak masuk, dia soimut. Alhamdulillah sekarang kita berubah statusnya, muftirin dan muftirat. Mereka yang berbahagia telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi status kita akan berubah lagi jadi apa? Qaimin dan qaimat. Orang-orang yang menyelesaikan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terima kasih kepada DKM yang mohon maaf namanya saya nggak sebutin atu-atu. Juga jamaah para orang tua. Kenapa? Imam Sufyan Ibnu Uyainah, gurunya Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, yang wafat di tahun 204 Hijriah. Beliau menyatakan, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Orang-orang soleh ketika pernah bersingguhan dengan kita, maka mereka mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fadlan bihudurihim, apalagi sampai hadir, apalagi ikut berjamaah dengan kita, pasti Allah turunkan rahmat. Maka ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya.
bahwa kalau kita bicara nuzulul Quran, bisa diingat nuzul. Nuzul itu dari atas ke bawah. Itu namanya nuzul. Apapun bentuknya yang dari atas ke bawah namanya nuzul. Yang pernah pergi haji, pernah umroh, tidak sesuai schedule, pengen pulang lebih dulu, itu namanya tanazul. Minta turun. Ada yang wisuda, ada keluarganya wafat, ada urusan mendadak, itu boleh pulang duluan, tidak ikut kloter, tidak ikut schedule. Itu namanya tanazul, diturunkan. Maka nuzul itu turun. Makanya ulama kita menamakan nuzulul Quran itu dengan istilah turunnya Al-Quran. Beda lagi kalau dari bawah ke atas, itu namanya su'ud. Apa itu su'ud? Su'ud itu dari bawah ke atas naik. Nah, kalau ini nuzul. Nah, bagaimana nuzulul Quran itu? Ya, ulama ada yang menyatakan bahwa ada 2 periode, 2 tahap, 2 cara, ada yang 3. Tapi ittifaq ulama sepakat bahwa Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalimatnya nuzul, berarti diturunkan. Dari mana diturunkannya? Saya mau analogikan begini. Lampu, maaf, ini cuma analogi, ya. Ini lampu, speaker, ya, speaker ini mic, kemudian ada mimbar. Oke, sepakat ya, 3. Ada lampu, ada mic, ada mimbar. Tinggian mana mimbar sama lampu? Tinggian lampu. Maaf ya, kita analog ini cara berpikir yang mudah saja, tidak ada unsur untuk menyamakan. Katakan Allah, ya kan, menurunkan apa? Menurunkan Quran dari Allah kemana? Lauhil Mahfuz. Mana ayatnya? Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Lauhil Mahfuz, tempat yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke sini nih. Dari sini, ya kan, diturunkan kemana? Ya kan? Diturunkan ke Baitul Izzah. Kan dari sini kemari nih. Ini namanya Baitul Izzah, atau kita kenal dengan Mawaqi'in Nujum, atau kita kenal dengan Sama'il Ardi, ya, Sama'id Dunya. Contoh, maaf, ini analogi ya. Ini Sama'id Dunya atau Mawaqi'in Nujum atau Baitul Izzah. Maka kata Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah dengan bintang-bintang, ya. Atau Sama'id Dunya, langit yang kelihatan. Ini masih di atas semua nih. Kita dari mana? Nih, kita dari sejadah. Ya, kita di sini nih, posisinya di lantai. Nah, jadi dari Allah turun kemana? Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz kemana? Baitul Izzah atau Mawaqi'in Nujum atau Sama'id Dunya. Ya, dari sini turun kemana? Turun ke Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baru ke kita semua. Nah, bagaimana proses turunnya? Perbedaan antara ketiganya tentunya akan bisa kita hubungkan dengan apa? Dengan yang kita laksanakan malam hari ini, dengan peristiwa nuzulul Quran. Bagaimana kok bisa nuzulul Quran kita selenggarakan malam ini? Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Qur'annya. Ya, kita sepakati lagi, ya, maaf, yang paling tinggi lampu kita analogikan, mohon maaf, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja biar kita pahamnya gampang. Setuju? Oke, ini Allah turun kemana? Ini apa namanya tadi? Lauhil Mahfuz. Turun kemana lagi? Mawaqi'in Nujum. Apa itu? Kemerlap. Ada kemerlip-merlip apa?
bintang yang bercahaya. Mawaqi'in nujum, kalau kita lihat tuh di malam hari itu ada bintang, itu namanya mawaqi'in nujum. Atau sama'idunnya, langit yang kelihatan dari dunia. Atau orang sebut dengan Baitul Izzah. Ya, pilih yang gampang. Mau Baitul Izzah boleh, mau Mawaqi'in Nujum boleh, mau Sama'idunnya boleh. Baru kemari ilal ardi. Kemana? Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kebayang? Ya, kebayang ya. Karena kedepannya makin rumit nih. Ya. Setelah itu pertanyaannya bagaimana cara menurunkan Quran? Metodologi Qurannya sudah tadi. Bagaimana Allah menurunkan Qurannya? Dan apa kaitannya dengan nuzul Quran kita? Makanya ada ayat yang saya baca di awal, ya, itu surat Ad-Dukhan ayat 4. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Itu surat Ad-Dukhan ayat 4. Sungguh aku telah turunkan Al-Quran di mana? Kapan? Fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh keberkahan. Ayat yang kedua, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Malam Lailatul Qadar. Ya, surat Al-Qadar ayat pertama. Apa artinya? Inna anzalnahu, sungguh aku telah turunkan Quran. Quran kapan? Fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat artinya, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maaf, saya mau nanya buat diri saya, termasuk jamaah, kira-kira kita bingung apa kagak? Satu ayat menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, aku turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Surat Ad-Dukhan ayat 4. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qadar ayat pertama, aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Berarti kalau bicara malam Lailatul Qadar, itu bicara Ramadan apa enggak? Bicara Ramadan atau tidak? Bicara Ramadan, karena Lailatul Qadar turunnya kapan? Ramadan. Di ayat lain, syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, dia menjadi petunjuk bagi manusia, bahkan menjadi furqan. Apa itu furqan? Pembeda ainal haqq bal batil, antara yang hak dengan yang batil. Ainal haram wal halal, yang haram jelas, yang haram jelas. Kira-kira kita kalau baca ini bingung apa enggak? Kira-kira bingung kalau sendirian. Makanya kita butuh guru, butuh ustadz kita, orang tua kita yang mampu menjelaskan. Kenapa? Sahabat yang baca ini pada bingung. Siapa di antaranya? Di antaranya seorang qori, hafiz, hafal Quran, suaranya bagus, namanya Atiyah ibnu Aswad. Sahabat Rasul yang selain Imam Ibnu Abbas yang bisa melelehkan air mata Rasul, yang kalau orang baca apa kata Rasul? Kafa, cukup. Itu kan Ibnu Mas'ud, ya. Inilah ada lagi namanya Atiyah ibnu Aswad. Dia nanya, ya Abdullah ibnu Mas'ud, tolongin saya. Kenapa? Ini kok saya susah memahami ayat ini. Satu ayat Rasul sampaikan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, aku turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Satu ayat lagi menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, aku turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Satu ayat lagi menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini sebetulnya bagaimana memahami ayat ini?
Abdullah ibnu Mas'ud. Orangnya kurus badannya, tapi selalu Rasul bilang jangan lihat kurusnya, tapi lihat suaranya. Suaranya sudah aku dengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Bilal ibnu Rabah. Bilal disampaikan Rasul, ya Bilal, ta'al, sini Bilal, sami'tu da'fan alaika fil jannah, aku mendengar gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawablah oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang suaranya luar biasa, yang kalau dia ngaji Rasul meneteskan air mata dan meminta Abdullah ibnu Abbas untuk kafa, cukup wahai Abdullah ibnu Abbas. Dijelaskan oleh beliau, karena sahabat beliau yang namanya Atiyah ibnu Aswad ini nanya, sebetulnya bagaimana turunnya Al-Quran? Dijelaskan oleh beliau bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Satu, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dua, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tiga, maknanya wahid. Sebetulnya maknanya satu. Apa itu? Allah turunkan Quran dari Allah turun ke mana? Lauhil Mahfuz. Maka disebutkan oleh beliau duf'atan wahidah, dari Lauhil Mahfuz, dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Mohon maaf, dari Allah ke Lauhil Mahfuz tidak banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Allah kemudian menurunkan dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Hanya satu ayat yang menjelaskan bal huwa Qur'anun Majid. Dia adalah Quran yang utuh. Quran yang utuh fi Lauhil Mahfuz, terjaga di tempat yang sangat aman. Nah, dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya ila mawaqi'in nujum, ini yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ini yang disebutkan dengan syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dari sini ke sini duf'atan wahidah, satu kali turun. 30 juz, 114 surat. Turun dari sini ke sini, dari Lauhil Mahfuz ke Mawaqi'in Nujum. Nah, dari Lauhil Mahfuz Mawaqi'in Nujum ila sama'id dunya Baitul Izzah, baru turun kemana? Ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama? Rasul umurnya berapa? 63 tahun. Dapat wahyu umur berapa? 40. 63 dikurang 40, 23 tahun. Itu artinya dari Mawaqi'in Nujum, dari Baitul Izzah, dari Sama'id Dunya turun ke Rasul selama 23 tahun. Yang kita peringati malam hari ini adalah turunnya dari Lauhil Mahfuz ila Mawaqi'in Nujum, ila Sama'id Dunya, ila Baitul Izzah, duf'atan wahidah, sekaligus satu malam. Jadi malam Lailatul Qadar, turunnya Quran, bahwa Allah turunkan satu malam dari sini ke sini, dari Lauhil Mahfuz ke Mawaqi'in Nujum, ke Baitul Izzah. Kenapa demikian? Karena begitulah penafsiran yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Mas'ud, kepada Umar ibn Khattab, disampaikan bahwa turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Lalu kenapa kita memperingatinya tanggal 16 sekarang? Ini kan 16 ya, 16 Ramadan, betul. Malamnya 17. Besok puasa 17, malamnya 18. Kenapa kita memperingatinya 17 Ramadan, malam 17? Apa? Karena Rasul menyatakan hakada nuzulil Quran, seperti inilah turunnya Al-Quran. Kapan Rasul bilang begitu? Inda ghazwil badri,
ketika perang Badar. Perang Badar tuh Rasul lagi puasa apa enggak? Lagi puasa. Lu ngapa sih lemes amat? Puasa gua. Ngapa sih tidur mulu? Lah puasa. Kan puasanya orang yang tidur itu tidurnya orang yang puasa ibadah. Gitu. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Justru ketika puasa perang Badar. Maka kenapa 16 malam 17? Perang Badar terjadi 15-16 Ramadan. Dan Rasul menyatakan itu inda sittata asyara Ramadan. Turun Al-Quran, hakadha nuzul Quran ketika tanggal 16 Ramadan. Itu artinya malam, karena malamnya berarti malam 17. Itulah yang disebut dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kebayang Pak ya? Tapi kalau dari sini ke sini berapa tahun tadi? 23 tahun. Dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Umar Ibn Khattab bahwa kutubus samawiyah, kitab-kitab samawi diturunkan di saat Ramadan. Inda ghurrati min Ramadan, tanggal 1 pertama Ramadan, nuzul suhufi Ibrahim wa Musa. Yang sering kita baca tuh ya, suhufi Ibrahim wa Musa, sabbihisma rabbikal a'la. Itu turunnya 1 Ramadan. Tanggal 6 Ramadan turun yang namanya Taurat. Tanggal 13 Ramadan turun namanya Injil. Tanggal 24 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena 23 tahun. Banyak riwayat yang menyebutkan Rasul menerima di tanggal 24. Tapi yang paling kuat adalah ketika Rasul perang Badar, hakadha nuzulir Ramadan. Seperti inilah turunnya Al-Quran di malam bulan Ramadan. Kebayang ya? Nah, sekarang kita mau cerita dari sini kemari. Akhirnya sampai kepada kita. Berapa lama? 23 tahun. Kenapa lama? Karena disesuaikan dengan bagaimana perjalanan dakwah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sirah nabawiyah. Apa itu sirah? Kemarin sebelum Ramadan, sebelum puasa, piknik apa enggak? Jalan-jalan apa enggak? Jalan-jalan ya. Ngapain? Nyekar. Nengokin orang tua yang masih ada. Betul. Karena mudiknya dilarang. Ya, mudik dilarang. Ya, ntar pada pulang kampung lagi nih. Mudik dilarang, pulang kampung jalan. Itu pada jalan-jalan. Maaf, kalau keluarga kita di puncak, itu kita nggak bisa nemu yang namanya sirah. Kita cuma nemu namanya asar. Apa itu asar? Jejak. Lah, bukannya sirah itu juga jejak? Sama, jejak juga. Cuman kalau kita nengokinnya ke Ancol, nengokinnya ke Anyer, itu kita pasti nginjek pasir. Pasir yang kita injek berbekas nggak? Berbekas kaki kita. Kalau pakai sendal, jejaknya sendal. Kalau pakai sepatu, jejaknya sepatu. Kalau nyeker, jejaknya nyeker. Itulah yang disebut dengan sirah. Sirah itu bisa didapatkan dengan baik karena masih berbekas. Itulah yang disampaikan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada buku tentang Rasul, itu Nobel dari Jeddah, Wangi. Yang nulis itu adalah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, pemenang Nobel. Jadi menulis Nobel itu ada yang menang namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu orang India. Bahwa sirah bisa dipelajari dengan baik dan benar. Kenapa? Jejaknya jelas. Kenapa 23 tahun? Karena Rasul diturunkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita mengenal yang namanya asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat.
Satu ketika ada namanya Ummu Jamil, bukan Saiful Jamil, tapi Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Masih tetehnya Rasul, masih engkingnya Rasul. Kenapa? Dia istri daripada Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Rasul, punya istri namanya Ummu Jamil. Ya kan, dua-duanya memang tidak beriman kepada Rasul. Satu ketika Rasul menggigil, ya sakit. Maaf, ayahanda bunda kalau datang ke mathaf, museum-museum orang Arab, rumah orang Arab nggak kayak kita. Dia dari tanah, kemudian ada ventilasinya. Jadi kalau kita berdiri di sini kelihatan tuh dia lagi ngapain. Karena rumahnya rata-rata pendek. Rasul ketika Ummu Jamil kemudian ngelihat, itu Rasul lagi menggigil. Ya, terima kasih. Rasul lagi menggigil. Ketika menggigil, apa kata Ummu Jamil? Kufarul Quraisy, wahai orang kafir Quraisy, lihat Muhammad kesakitan. Kenapa kesakitan? Ditinggal sama Tuhannya, ditinggal sama CS-nya. Siapa CS-nya? Jibril alaihissalam. Jibril udah nggak datang lagi. Kenapa? 6 bulan tidak datang wahyu kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang teriak-teriak, lihat Muhammad ditinggalkan. Setelah orang banyak, Ummu Jamil teriak-teriak, apa kata Allah? Ya kan? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tenang ya, ma wadda'aka, aku Allah tidak akan wadda'aka, meninggalkan engkau kekasihku. Langsung dijawab atas ejekan Ummu Jamil. Itu artinya ada asbabun nujum. Rasul pernah diejek juga dengan kata-kata butur. Apa itu butur? Butur itu orang yang terputus nasabnya. Bataro yabturu butur. Apa itu? Enggak punya keturunan. Bukankah Nabi punya keturunan? Punya. Cuman orang Arab itu kalau bukan laki-laki bukan keturunan. Syukur alhamdulillah Allah berikan namanya Ibrahim, anak daripada Maria Kibtiyah. Beliau menikah dengan Maria Kibtiyah yang hadiah dari Raja Banha. Ya, ayahanda bunda kalau ke Mesir nanti itu ada namanya asal Banha. Asal Banha itu madu Banha. Luar biasa enak, nikmatnya luar biasa. Itu dulunya asal Banha tempat tinggal lahirnya Maria Kibtiyah yang dikasih kepada raja, kepada Rasul. Yang kemudian Rasul dikasih madu dan suka sekali Rasul, dan kemudian menikahlah, punya anak namanya Ibrahim. Berapa tahun umur beliau? Sanatain, cuma sampai 2 tahun. Ketika Ibrahim lahir, Rasul sangat senang. Kenapa? Nasabnya ada keturunan yang harus kemudian melangsungkan perjuangan Rasul. Allah takdirkan lain, Allah ambil, Allah lebih sayang. 2 tahun meninggal, menetes air mata Rasul kemana? Ke pipinya Ibrahim anaknya. Dimandikan, kemudian dikafankan dan akhirnya dimasukkan ke liang lahat. Ketika masuk ke liang lahat ada namanya As ibnu Wa'il. Siapa Pak? As ibnu Wa'il. Ingat ya, nanti nyambung sama pejuang Islam. Yang ini kafir banget, ngejek-ngejek Rasul. Rasul lagi sedih, apa dia bilang? Muhammad butur, Muhammad nggak punya keturunan. Tersebar tuh orang kalau ngomongin Rasul, Muhammad yang mana? Itu tuh Muhammad butur, Muhammad yang nggak punya keturunan. Sedih nggak kira-kira Rasul? Sedih nggak Pak kira-kira? Sedih. Habis anaknya wafat, kemudian dihina, dicaci dengan kata-kata butur. Seketika itu, ketika As ibnu Wa'il kemudian lagi ngumpul ngomongin Rasul, Muhammad huwal abtar, Rasul lewat. Lihat tuh, itu Muhammad ibnu Abtar, itu Muhammad yang gak punya keturunan. Turunlah ayat apa? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li
bika wanhar innasya ni'aka huwal abtar. Apa itu abtar? Abtar itu ismu takdil dari butur. Jadi kalau jamil itu bagus, ajmal lebih bagus, thayyib itu bagus juga, cakep. Jadi yang namanya thayyib cakep. Ini thayyib 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Ya kan? Thayyib itu cakep, ya kan? Bagus, cakep, ya kan? Lebih cakep, lebih bagus berarti atyab. Butur itu terputus. Abtar dia lebih terputus. Ditujukan ke mana? Ke Wa'il ibnu As. Jadi yang butur, yang abtar bukan Rasul. Tapi yang abtar lebih terputus siapa? As ibnu Wa'il. Seketika itu As ibnu Wa'il menikah dengan siapa saja, tidak punya keturunan. Kenapa? Allah yang turunkan. Inna a'tainakal kausar. Kalau kita lagi jadi makmum, inna a'tainakal kausar. Imamnya buru-buru nih. Ya, kayaknya lapar dia, belum makan kayaknya. Tapi kalau kita tahu asbabun nuzul, inna a'tainakal kausar. Ya Allah, ini As ibnu Wa'il, orang yang menghina Rasul, mencaci Rasul, padahal anaknya baru saja dikuburkan. Teringat kita. Sehingga saat itu As ibnu Wa'il menikah dengan siapapun, gak punya keturunan. Sampai akhirnya datang ke Rasul dan memohon maaf. Ketika Rasul memaafkan, lahirlah ya yang namanya Amru ibnu As. Kenal Amru ibnu As? Nah, nanti kenalan. Masjidnya masih ada. Di mana? Di Mesir. Dia mantan gubernur Jakarta. Mantan gubernur Mesir. Ya, itu namanya masjidnya Amru ibnu As. Saya syukur alhamdulillah pandemi kemarin April masih di sono. Begitu belum lockdown masuk, begitu masuk lockdown. Syukur alhamdulillah dipulangin, jadi enak pulangnya. Ya, sempat mampir ke Amru ibnu As. Itu anaknya Wa'il ibnu As. Artinya apa? 23 tahun ini banyak asbabun nuzulnya. Sebab turun ayat. Untuk apa? Kita pelajari agar kemudian kita membaca Al-Quran, mengetahui dasar dan manfaatnya. Dengan demikian insya Allah kita mampu menghadirkan diri kita terus berdekatan dengan Quran. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Setiap kita duduk yang paling baik adalah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena dia akan memberikan syafaat kepada yang baca ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Quran. Kenapa? Syifaun, ya, karena dia adalah penyembuh dari apa? Dari penyakit yang Allah sudah turunkan. Mau corona, mau COVID-19 yang datang dari Cina, mau yang COVID-21 yang datang dari Inggris, ya kan? Nggak tahu ntar jadi COVID berapa lagi. Apapun ceritanya kita baca Quran. Ketika kita baca Quran, wa nunazzilu minal Quran, Allah akan turunkan syifa. Syifa itu penyembuh, semangat spiritual kita, mental kita jadi kuat, enggak down. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengumpulkan kita sebagai ahlul Quran yang begitu kita baca Quran, ada orang baca Quran terbata-bata, ngerep, innalladzina amanu, ya, terulang-ulang, terbata-bata, falahu ajron, ya, dia punya 2 pahala. Pahala inda qiraatihi, baca Quran. Yang kedua, pahala ketika dia istiqomah mau baca Al-Quran. Orang-orang yang lancar ma'asyirajim baroroh, dibangkitkan bersama para malaikat. Bangun depan malaikat, kiri malaikat, kanan malaikat, belakang malaikat. Itulah mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Ittihad. Amin ya rabbal alamin. Allah sehatkan badan kita,
setelah itu Allah berikan manfaat kehidupan sehingga Allah kesempatan kita mengakhirkan Ramadan kali ini. Andai kita nggak ada umur, mudah-mudahan kita selesai di hadapan Allah urusan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya dapat sampaikan karena memang waktu yang membatasi, udah sampai jam 9. Kalau saya terusin sampai subuh ntar repot lagi, ya kan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan waqad yurja li jarhi sayfi burhun wala bur'a lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.